Maklumiyah. Kelompok ketujuh ini sebagai cabang kedua kelompok Hashimiyah. Mereka beranggapan bahwa, barang siapa tidak mengenal Allah dan juga namanya, dia adalah orang jahil atasnya. Adapun perbuatan seseorang itu bukan diciptakan Allah, sebab ada kemampuan bersama perbuatannya, tetapi tidaklah ada kemampuan tersebut, kecuali hal itu dengan kehendak Allah pula. Majuliyah. Kelompok ke-8 ini sebagai cabang ketiga kelompok Hashimiyah. Mereka beranggapan bahwa, barang siapa mengenal Allah dan namanya dia bukanlah orang jahil atasnya. Adapun perbuatan seseorang, menurut anggapan mereka, itu semata-mata diciptakan Allah. Sultiyah. Kelompok ke-9 ini ialah para pengikut Utsman ibnu Abu al-Sul. Mereka beranggapan bahwa, kalau seseorang menerima ajakan mereka, sementara dia memang beragama Islam, maka mereka niscaya setia kawan dengannya. Tetapi mereka tetap tidak akan melepaskan permusuhan terhadap anak keturunan orang tersebut, kalau dia tidak beragama Islam, sampai dia mau menerima ajakan mereka serta beragama Islam. Salabiyah. Kelompok ke-10 ini adalah para pengikut Salibah. Mereka beranggapan bahwa, tidaklah ada persahabatan, permusuhan ataupun perdamaian bagi anak-anak orang kafir, sampai dia nanti dewasa dan diserukan untuk mengingkari ataupun memasuki Islam. Adapun Salibah dengan Abdul Karim ibnu Ajrat itu dulu mulanya seiring, tetapi kemudian mereka bertikaian tentang anak-anak tersebut. Ahnasiyah. Kelompok ke-11 ini sebagai cabang pertama kelompok Salibah ialah para pengikut seorang pria yang disebut Ahnasa. Mereka beranggapan bahwa, tidaklah ada persahabatan bagi orang yang terselubung al-taqiyah apakah dia muslim atau bukan, kecuali yang diketahui benar keimanannya, dan yang diketahui benar kekufurannya, tidak boleh baginya ada persahabatan. Lebih dari itu, mereka mengharamkan pengkhianatan ataupun pembunuhan secara rahasia, tetapi mereka menganjurkan untuk memerangi orang yang dianggap zalim, kecuali yang diketahui benar keimanannya. Mabadiyah. Kelompok ke-12 ini sebagai cabang kedua kelompok Salibah ialah para pengikut seorang pria yang disebut Mabad. Mereka mula-mula beranggapan bahwa, zakat atas harta hamba sahaya itu sewajibnya dipungut, kalau dia sudah menjadi kaya, dan memberikannya lagi, kalau dia kembali menjadi miskin. Tetapi kemudian anggapan ini mereka ralat lagi, bahkan mereka tidak membolehkan siapapun untuk berbuat begitu, sehingga Mabad berkata, sekiranya kalian tetap tidak membolehkan siapapun untuk berbuat begitu, niscaya aku menuntut dan menghukum kalian. Begitulah, sampai akhirnya kelompok Salibah pun di samping para pengikut Mabad kembali membolehkan zakat tersebut. Syaibaniyah. Kelompok ke-13 ini sebagai cabang ketiga kelompok Salibah ialah para pengikut Syaiban ibnu Salamah, yang keluar dari kelompok Salibah dan bergabung dengan pemerintahan Abu Muslim al-Khurasani. Diceritakan, ketika terjadi pemberontakan terhadap Abu Muslim, Syaiban datang membantunya, dan karena itu para pengikut kelompok Salibah tidak lagi mengakuinya. Setelah Syaiban terbunuh pun datang beberapa orang yang menceritakan penyesalannya, tetapi kelompok Salibah tetap tidak menerima penyesalan Syaiban, bahkan mereka berkata, kesalahan Syaiban itu fatal karena dia telah banyak membunuh orang-orang muslim, merampas hartanya dan menghancurkannya. Maka sekalipun kalian dan seluruh keluarga yang terbunuh itu mengampuninya, kami tetap tidak bisa menerima penyesalan seseorang yang telah menghancurkan orang-orang muslim, sampai dia menjalani hukum setimpal kisas serta mengembalikan semua harta orang-orang muslim. Tetapi toh tidak mungkin Syaiban melakukan hal ini lagi, sehingga kalian pun karena menerima penyesalannya itu jadinya malah berbohong. Tetapi yang mereka kemukakan adalah kenyataan, di mana Syaiban sebenarnya terbunuh, sehingga wajarlah kalau di antara kelompok Salibah itu pun ada sebagian orang yang menerima penyesalannya, dan mereka karena menerima penyesalannya itu, kemudian disebut sebagai kelompok Syaibaniyah. Adapun mereka beranggapan bahwa, Allah itu serupa dengan makhluknya. Bahkan tentang persahabatan dan permusuhan pun mereka menganggap kedua hal itu sebenarnya merupakan sifat Allah, sebagai suatu sifat zatnya, bukan sifat perbuatannya. Ziyadiyah. Kelompok lain ini, di samping mereka yang cenderung kepada Syaiban, ialah sebagian besar orang-orang yang tetap setia mengikuti anggapan Salibah, dan orang-orang ini pun menyebut dirinya sebagai kelompok Ziyadiyah, dinisbatkan kepada pemimpinnya yang bernama Ziyad ibnu Abdul Karim, seorang ahli hukum Islam pada masa itu. Rusyaidiyah, Usyiyah. Kelompok ke-14 ini sebagai cabang keempat kelompok Salibah ialah para pengikut seorang pria yang disebut Rusyaid, di mana mereka yang keluar dari beberapa anggapan kelompok Salibah itu mula-mula beranggapan mewajibkan pengeluaran zakat hasil pertanian yang diairi sumber mata air ataupun sungai dengan ketentuan sebanyak 1/20 hasil yang didapat. Tetapi kemudian sebagian mereka kembali meralat anggapannya itu dan menulis surat kepada Ziyad ibnu Abdul Rahman, memohon jawabannya dalam persoalan tersebut. Maka Ziyad pun segera mendatangi mereka, memberitahukan bahwa dalam persoalan tersebut yang benar mestinya 1/10 hasil yang didapat. Lebih dari itu,
dia pun tidak memperkenankan untuk memaafkan orang yang berbuat salah dalam persoalan tersebut, sehingga tampillah Rusyaid dengan kata-katanya, kalau hal itu sempat diperbuat oleh kita, karena memang hal itu pernah kita perbuat sebagaimana yang diperbuat oleh seseorang, maka apakah dalam persoalan tersebut kita tidak boleh memaafkan orang yang memperbuat hal itu? Begitulah, Rusyaid dan para pengikutnya pun menetapkan untuk terus memperbuat hal itu, sehingga mereka dinyatakan keluar dari kelompok Salibah, dan akhirnya mereka pun seringkali disebut sebagai kelompok Usriyah. Makramiyah. Kelompok ke-15 ini sebagai cabang kelima kelompok Salibah ialah para pengikut Abu Makram, di mana mereka yang keluar dari beberapa anggapan kelompok Salibah itu beranggapan, seorang muslim yang tidak mendirikan salat adalah orang kafir, yang kekufurannya itu bukanlah semata-mata karena dia meninggalkan salat, tetapi karena dia telah jahil terhadap Allah. Begitupun dengan seseorang yang berbuat dosa besar, yang mereka anggap orang itu telah jahil pula terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kejahilannya pun menjadikannya sebagai orang kafir. Bahkan kekufuran itu bukanlah semata-mata karena seseorang berbuat kemaksiatan, tetapi karena kebiasaan, dan Allah pun sebenarnya menyayangi seseorang karena kebiasaan dia yang selalu dekat kepadanya, bukan karena suatu perbuatan yang ada padanya. Karena anggapan-anggapannya ini, mereka pun dinyatakan keluar dari kelompok Salibah. Adapun tentang anak-anak, segenap kelompok Salibah bersepakat bahwa, anak-anak itu niscaya mendapat hukuman seperti apa yang dijatuhkan terhadap bapaknya, bahkan niscaya disiksa kalau bapaknya pun mendapat siksaan, sebab anak-anak itu merupakan bagian dari bapak-bapak mereka sendiri. Fudaikiyah. Kelompok ini ialah para pengikut Abu Fudaik, di mana mereka sebagaimana halnya yang telah diterangkan sebelum ini banyak memiliki anggapan yang bertikaian dengan anggapan-anggapan Nafi, Ibnu Al-Asrak dan Najdah Ibnu Amir, bahkan mereka pun telah mengingkari keduanya itu. Safriyah. Kelompok ini ialah para pengikut Ziyad Ibnu Al-Ashfar, di mana mereka dalam hal siksaan terhadap anak-anak orang kafir itu tidaklah menyetujui anggapan kelompok Azarikah, para pengikut Nafi, Ibnu Al-Asrak, tetapi mereka justru menganggap anak-anak orang kafir itu tidak boleh disiksa. Diceritakan, kelompok Safriyah ini pun dinisbatkan kepada Ubaidah salah seorang pemimpin mereka yang menentang Najdah Ibnu Amir yang datang dari Yamamah. Ketika Najdah menulis surat kepada penduduk Basrah, Ubaidah dan Abdullah Ibnu Ibad pemimpin golongan Badiyah sedang berkumpul di sana, sehingga keduanya pun turut membaca surat Najdah. Karena itu Abdullah Ibnu Ibad mempunyai anggapan yang bersesuaian dengan anggapan-anggapan kelompok Najdiyah, sementara Ubaidah mempunyai anggapan yang bersesuaian dengan anggapan-anggapan aliran Khawarij. Dia berkata, seseorang yang menentang mereka Khawarij itu terhitung orang musyrik, sementara yang memusuhinya pun mestilah dihukum, sebagaimana hukuman bagi orang musyrik yang memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi pada dasarnya anggapan-anggapan sebagian besar aliran Khawarij itu bersesuaian dengan anggapan kelompok Azarikah, Ibadiyah, Safriyah dan Najdiyah, dan anggapan-anggapan lainnya, yang selain keempat kelompok tersebut, itu hanya bersesuaian dengan anggapan kelompok Safriyah saja. Adapun tentang anggapan lainnya dari aliran Khawarij, selain yang bersesuaian dengan kelompok di atas, terdapat pula mereka yang beranggapan bahwa, orang muslim itu sekalipun dia berbuat sesuatu, semisalnya meninggalkan salat ataupun puasa, yang semestinya tidak dijatuhi hukum, tetapi dia harus diakui sebagai orang kafir, bahkan tidak ada keimanan dalam perbuatan salat ataupun puasa orang kafir tersebut. Golongan Ibadiyah adapun dari aliran Khawarij itu terdapat pula golongan Ibadiyah, para pengikut Abdullah Ibnu Ibad yang terbagi lagi dalam beberapa kelompok. Hafsiyah. Kelompok pertama ini ialah para pengikut Hafs Ibnu Abu Al-Nikdam, di mana mereka beranggapan, yang membedakan antara menyekutukan Allah, syirik, dan iman adalah pengenalan terhadap Allah yang Maha Esa. Karena barang siapa mengenal Allah, kemudian mengingkari sesuatu yang selainnya, seperti halnya mengingkari Rasulullah, surga ataupun neraka atau dia berbuat sesuatu yang diharamkan Allah, seperti halnya membunuh ataupun berzina, maka dia adalah orang kafir yang tidak disebut musyrik. Begitupun halnya kalau seseorang berbuat sesuatu yang dilarang Allah, seperti halnya memakan ataupun meminum sesuatu yang telah diharamkan. Tetapi barang siapa tidak mengenal Allah dan kemudian mengingkarinya, maka dia adalah orang kafir yang juga disebut musyrik. Dan mereka mentakwilkan kekhalifahan Utsman ibnu Affan seperti halnya aliran Syiah telah mentakwilkan kekhalifahan Abu Bakar alaihi salam Siddiq dan Umar ibnu Khattab, bahkan mereka pun menganggap Ali ibnu Abu Talib sebagai orang yang keheran-heranan al-hairan, sebagaimana firman Allah. Artinya, seperti yang dipukau setan di muka bumi, keheran-heranan, sementara dia mempunyai kawan yang menyerunit ke arah petunjuk, yang selalu berkata, mari ikut kami, Quran Surat Al-An'am 671. Adapun maksud kata-kata, kawan yang menyerunya ke arah petunjuk itu, menurut anggapan mereka, talah penduduk Nahrawan kelompok dia sendiri. Dan, lebih jauh lagi, mereka pun menganggap Ali ibnu Abu Talib sebagai yang digambarkan firman Allah.
Dan di antara manusia terdapat orang yang kata-katanya tentang kehidupan dunia ini menarik hatimu. Quran Surat Al-Baqarah 2:204. Sementara Abdul Rahman ibnu Muljam, seorang pemimpin mereka, justru dianggapnya sebagai yang digambarkan firman Allah. Dan di antara manusia terdapat pula orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridaan Allah. Quran Surat Al-Baqarah 2:207. Mereka pun beranggapan, keimanan terhadap kitab-kitab dan rasul-rasul Allah itu merupakan rangkaian yang berkaitan erat dengan mengesahkan Allah, sebab barang siapa mengingkari hal ini berarti telah menyekutukan Allah. Yazidiyah. Kelompok ini ialah para pengikut Yazid ibnu Unaisah, di mana mereka beranggapan, hanya mengakui pemerintahan hukum yang pertama Al-Mahkamah Al-Ula, sementara pemerintahan hukum setelah itu semata-mata terdiri dari orang-orang yang banyak menciptakan hal-hal baru ahlal ahdath sehingga mereka tidak mengakuinya. Lebih jauh lagi mereka pun mengakui hanya kelompoknya saja yang layak disebut sebagai orang-orang muslim, kecuali beberapa orang yang mendustakan anggapannya ataupun keluar dari kelompoknya tersebut. Bahkan dalam masalah kufur dan syirik pun mereka berbeda anggapan dengan kelompok Hafsiyah, di mana anggapan mereka seperti layaknya anggapan-anggapan sebagian besar pengikut golongan Ibadiyah ini. Yaman Ibnu Rahab menceritakan, Yazid lebih dulu mengakui adanya pemerintahan hukum yang pertama dan tidak mengakui adanya pemerintahan hukum setelah itu jauh sebelum Nafi. Dan Yazid pun, diceritakan, mengharamkan untuk memerangi orang-orang yang memisahkan diri dari kelompoknya. Di samping itu Yazid menetapkan adanya kepemimpinan hanya dari golongan Ibadiyah, kecuali beberapa orang yang mendustakan anggapannya ataupun keluar dari kelompoknya tersebut. Dia pun beranggapan bahwa, Allah akan mengutus seorang nabi dari bangsa Ajam non-Arab bahkan sekaligus akan menurunkan kitab yang ditulisnya di langit. Lalu nabi tersebut akan meninggalkan syariat Muhammad SAW dan menjalankan syariatnya yang lain. Di mana agamanya pun akan disebut Sabiyah, tetapi bukan seperti Sabiyah yang telah ada ketika itu, bukan pula seperti Sabiyah yang disebut-sebut dalam Al-Quran, sebab ia adalah suatu agama yang belum pernah didatangkan Allah kepada hambanya. Di samping itu orang-orang yang telah bersaksi kepada Muhammad SAW, konon, akan disebut sebagai ahli kitab, dan seandainya mereka pun memasuki agama yang akan dibawa nabi baru tersebut, bahkan mengamalkan syariatnya, mereka itulah yang niscaya dianggap sebagai orang-orang mukmin. Adapun dalam masalah-masalah yang disebutkan di atas, sebagian kelompok dari golongan Ibadiyah itu sebenarnya tidak menyatakan anggapan apapun, di samping sebagian lainnya yang ngotot mengakui anggapan begitu, dan ada pula sebagian lagi yang tidak mengakui anggapan begitu, bahkan sangat menentangnya, di mana mereka merupakan kelompok terbesar dari golongan Ibadiyah tersebut. Ubadiyah. Kelompok ketiga ini ialah para pengikut Harits al-Ubadi. Mereka beranggapan bahwa, kemampuan istita'ah itu adanya sebelum perbuatan. Sebagian besar mereka pun hanya mengakui adanya kepemimpinan dari kelompoknya saja, kecuali yang nyata-nyata memberontak. Lalu mereka menganggap penentangnya sebagai orang kafir, sekalipun dia melaksanakan kewajiban-kewajiban agama, tetapi dia masih dihalalkan pernikahannya, masih berhak mendapat warisan ataupun pembagian harta rampasan perang, bahkan diharamkan untuk membunuh ataupun merampas harta orang yang dinyatakan seperti itu, kecuali dia menyeru kepada kemusyrikan ataupun berada di negeri musuh. Lebih jauh lagi mereka pun menganggap negeri orang-orang yang berbeda anggapan dengan kelompoknya masih dinyatakan sebagai negeri tauhid, kecuali kalau orang-orangnya telah nyata-nyata berpihak kepada penguasa zalim niscaya negeri tersebut dinyatakan sebagai negeri kufur. Diceritakan, mereka pun mengakui persaksian orang yang menentangnya, mengharamkan untuk melucuti orang yang memberontakinya dan juga mengharamkan darah orang yang memusuhinya, sebelum orang itu diajaknya agar mengikuti anggapan mereka. Bahkan mereka beranggapan bahwa, setiap ketaatan itu mencakup aspek keimanan dan keagamaan, sehingga orang yang memperbuat dosa besar pun berada dalam kategori yang tersendiri, muwahhid dan bukan termasuk orang mukmin. Kelompok keempat ini sebagai pengikut Abu al-Huzail yang beranggapan bahwa, ketaatan itu sebenarnya tidak datang dari kehendak Allah atas seorang hambanya. Seseorang niscaya dianggap taat kalau saja dia memperbuat sesuatu yang diperintahkan Allah kepadanya, sementara Allah sebenarnya bukanlah yang memaksudkan dan mendatangkan kehendak taat itu sendiri. Adapun tentang kemunafikun, kelompok ini berbeda anggapan yang pada dasarnya terbagi dalam 3 cabang, yaitu, cabang yang beralasan dengan firman Allah. Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara masalah iman atau syirik tersebut, sehingga mereka pun tidaklah termasuk golongan yang mukmin ini atau tidak pula termasuk golongan yang musyrik itu. Quran Surat An-Nisa 4:143. Cabang ini menganggap, beralasan dengan firman Allah tersebut, kemunafikan itu sebenarnya tidaklah termasuk syirik, dan cabang yang menganggap kemunafikan itu sebenarnya merupakan syirik, dan cabang yang menganggap kemunafikan itu sebenarnya merupakan sebutan yang tidak berubah ataupun bergeser kedudukannya, sebab penyebutannya pun telah ditetapkan Allah di suatu masa. Karena itu mereka tidaklah menyebut kemunafikan tersebut selain dari munafik semata. Dan kelompok ini pun bersepakat bahwa, orang yang mencuri itu sekalipun hanya 5 dirham,
kalau dengan sengaja, maka mestilah dihukum potong tangan. Tetapi tentang orang munafik justru kebanyakan mereka menganggap dia sebagai orang kafir yang tidak musyrik, karena di masa Rasulullah pun orang munafik itu termasuk yang masih mengakui keesaan Allah, sekalipun dia berbuat dosa-dosa besar. Di samping itu mereka bersepakat bahwa, segenap sesuatu yang diperintahkan Allah kepada hambanya adalah bersifat umum, tidak bersifat khusus, karena perintahnya itu pun disampaikan kepada orang mukmin sekaligus kepada orang kafir. Bahkan di antara mereka ada yang beranggapan bahwa, tidak ada suatu keharusan bagi seorang makhluk pun untuk mengesahkan Allah, kecuali melalui kabar yang diberitahukannya, yang berupa isyarat ataupun tanda-tanda. Sebagian mereka beranggapan bahwa, tidak boleh Allah membebaskan hambanya dari suatu kewajiban agama, sekalipun dia telah mengenal dan mengesahkan dirinya, tetapi hambanya tersebut boleh-boleh saja tidak melaksanakan suatu kewajiban agama kalau dia telah mengenal dan mengesahkan Tuhannya. Sebagian lain beranggapan bahwa, orang yang telah memeluk agama Islam wajib asteris melaksanakan syariat dan hukum-hukum Islam, baik dia mengenalnya atau tidak, mendengarnya atau tidak. Sebagian lagi beranggapan bahwa, tidaklah Allah mengutus seorang nabi, kecuali dia telah lebih dahulu dibekali bukti, mukjizat kenabian bagi dirinya, sehingga bisa dipastikan adanya seorang yang menyaksikan bukti kenabiannya tersebut. Di antaranya ada juga yang beranggapan, barang siapa mendengar kabar arak itu diharamkan ataupun kiblat salat telah dipindahkan dari Bait al-Maqdis ke Baitullah, maka wajiblah dia membenarkan hal-hal tersebut, baik itu dia orang mukmin ataupun orang kafir. Di antaranya lagi beranggapan, barang siapa dengan lisannya telah berkata, Allah itu esa, tetapi dia masih juga mempercayai Isa al-Masih, maka yang dibenarkan pun hanya perkataannya saja, sementara hatinya sendiri musyrik. Bahkan di antaranya beranggapan, yang menyampaikan seseorang kepada ketaatan itu bukanlah perbuatan salat, menunaikan haji ataupun kewajiban-kewajiban agama lainnya, tetapi yang menyampaikan seseorang kepada ketaatan, hanya zat ketaatan itu sendiri yang herada dalam dirinya. Kelompok ini bersepakat, wajib menerima tobat seseorang yang memusuhi, karena perbedaan anggapan tentang turunnya Al-Quran ataupun takwilnya, kalau saja dia benar-benar tobat, tetapi kalau sebaliknya wajib pula dia diperangi, begitupun kalau perbedaan anggapan tentang turunnya Al-Quran ataupun takwilnya itu karena kejahilan seseorang terhadapnya ataupun sebaliknya. Lalu mereka bersepakat, barang siapa berbuat zina ataupun mencuri wajib dijatuh hukum, kecuali dia tobat, tetapi kalau sebaliknya wajib pula dibunuh. Sebagiannya pun beranggapan, orang yang membangkang dan mengingkari Allah, sebelum benar-benar menjadikan sesuatu yang selain Allah sebagai Tuhannya, dia bukanlah termasuk orang musyrik. Sebagian lainnya beranggapan, setiap orang yang membangkang dan mengingkari Allah, ditinjau dari sudut manapun, dia tetap saja termasuk orang musyrik dan orang kafir. Bahkan mereka beranggapan, barang siapa berbuat dosa, niscaya dia adalah orang kafir. Mereka pun beranggapan, alam semesta akan lenyap ketika Allah melenyapkan segenap hambanya yang patuh ahi al-taklif. Karena Allah menciptakan alam semesta ini hanya untuk segenap hambanya tersebut. Jadi, kalau saja Allah melenyapkan segenap hambanya yang patuh itu, maka kekekalan alam semesta ini pun tidaklah berarti. Di antara mereka pun ada yang beranggapan bahwa, kemampuan istita'ah dan kepatuhan taklif itu bersamaan adanya dengan perbuatan, sementara kemampuan itu sendiri adalah keringanan atas perbuatan yang dibebankan kepadanya. Tetapi kebanyakan mereka justru beranggapan bahwa, kemampuan itu bukanlah keringanan atas perbuatan yang dibebankan kepadanya, melainkan yang mengadakan perbuatan itu sendiri, yang tidak mungkin berada pada dua waktu secara bersamaan, dan kemampuan itu pun merupakan sesuatu yang mempunyai hambanya dengan sesuatu yang mustahil dapat dilaksanakan oleh hambanya tersebut. Tidak pula seorang hambanya dapat meninggalkan sesuatu yang dibebankan kepadanya karena ketidakmampuan. Lebih jauh lagi dikatakan kemampuan taat dapat menimbulkan keserasian, kesungguhan, keutamaan, kenikmatan, kebaikan dan kelemah lembutan, dan sebaliknya kemampuan kufur dapat menimbulkan kesesatan, kekejaman, keburukan, kekejian dan kejahatan. Di samping itu seandainya Allah lemah lembut terhadap orang kafir, niscaya dia pun menjadi orang mukmin yang taat. Lalu dikatakan pula kalau Allah menciptakan sesuatu bagi seorang hambanya, maka tidaklah dia lebih dulu melihat kepentingan hambanya tersebut, dan tidaklah Allah menciptakan suatu kebaikan saja, tidak pula Allah menciptakan suatu kebaikan itu dalam masalah agama saja, sebab Allah pun menciptakan suatu keburukan dan melekatkannya dalam hati hambanya tersebut. Adapun semua kata-kata ini dikemukakan pula oleh Yahya ibnu Kamil, Muhammad ibnu Harb dan Idris al-Ubadi. Bahkan sebagian besar mereka beranggapan bahwa, perbuatan seorang hamba Allah itu diciptakan Allah, sehingga Allah pun senantiasa mengetahui sesuatu yang akan ataupun tidak terjadi, baik JTU merupakan suatu kebaikan ataupun keburukan. Dalam masalah kebaikan tidaklah berarti Allah menyenanginya, begitupun sebaliknya dalam masalah keburukan tidaklah berarti Allah membencinya, dan mengenai hal itu akan diuraikan lagi secara lebih terinci dalam pembicaraan yang membahas doktrin-doktrin. Aliran Khawarij ini tentang gadar berbagai manusia. Adapun semua pengikut aliran Khawarij telah bersepakat bahwa Al-Quran itu makhluk.
Dan golongan Ibadiyah pun bersepakat, dibolehkan dalam suatu masalah terdapat dua ketetapan hukum yang berbeda, karena dua motivasi. Misalnya, kalau seorang pria memasuki sebuah ladang tanpa izin pemiliknya, maka niscaya Allah pun melarang dia keluar dari ladang tersebut, karena dikhawatirkan terjadi kerusakan atasnya, tetapi sekaligus, niscaya Allah pun menyuruh dia keluar dari ladang tersebut, karena ladang itu bukan kepunyaannya. Sementara sebagian besar mereka beranggapan, tidaklah dibenarkan Allah membebaskan hambanya yang dewasa, balik dari perbuatan yang dibebankan kepadanya. Mereka pun beranggapan, tidaklah kekekalan bagi sesuatu aksiden aret melainkan kalau sebagian dari aksiden itu merupakan jisim. Begitulah, konon menurut orang-orang yang menganggap jisim itu merupakan gabungan dari berbagai aksiden, dan sebagian besar mereka pun memang menganggap aksiden itu merupakan bagian dari jisim. Lalu diantaranya beranggapan, bahkan bagian sesuatu yang tidak terbagi itu pun merupakan jisim. Adapun kata-kata ini kemukakan Al-Husain. Di antaranya lagi beranggapan bahwa, karunia Allah kepada hambanya lebih banyak yang berupa kebaikan ketimbang ketidakbaikan, lebih banyak yang berupa kesehatan ketimbang ketidaksehatan, dan pahala itu merupakan sesuatu yang pasti diperoleh hambanya, di samping karunia dan siksa Allah. Bahkan sebagian mereka beranggapan, halal meminum minuman yang memabukkan, asal bukan yang berupa arak. Tetapi mereka tidak membolehkan untuk memerangi orang muslim yang ahli kiblat, tidak membolehkan untuk membunuh wanita, dan mereka hanya membolehkan untuk memerangi orang yang tidak diketahui keislamannya, karena dia pun diserupakan dengan orang yang bukan Islam, bahkan mereka membolehkan untuk merampas hartanya. Lebih jauh lagi mereka pun membolehkan untuk memerangi orang yang hanya mengikuti agama nenek moyangnya, sebagaimana Abu Bakar alaihi salam Siddiq telah memerangi orang-orang murtad. Adapun para pemimpin yang terdahulu al-salaf dari kelompok ini diantaranya ialah Jabir ibnu Zaid, Ikrimah, Mujtahid dan Amr ibnu Dinar. Dari golongan Ibadiyah itu terdapat pula seorang pria, Ibrahim, yang anggapannya membolehkan jual beli para hamba sahaya wanita musuh, tetapi seorang pria lainnya, Maimun menentang anggapan tersebut. Dan sebagiannya tidak mengemukakan anggapan apapun tentang hal ini, yaitu pengikut wakaf, di mana mereka tidaklah menghalalkannya ataupun mengharamkannya. Kemudian para pengikut Ibrahim menuliskan anggapannya tersebut, di mana dia menganggap jual beli hamba sahaya wanita musuh itu dihalalkan, bahkan menghibahkannya pun dihalalkan, tetapi sebagian pengikutnya kembali menyangkal anggapan tersebut dan sangat menyesal karena mengikuti Ibrahim, begitupun dengan Maimun, sehingga mereka segera membebaskan hamba sahaya wanita yang ada padanya. Sayang Ibrahim, konon, keburu meninggal sebelum anggapannya keluar. Adapun pengikut wakaf, yang tidak mengemukakan anggapan apapun tentang hamba sahaya wanita itu, justru telah menganggap Maimun sebagai orang kafir yang begitu nyata kekufurannya. Lalu pengikut wakaf ini disebut pula sebagai kelompok Wakifah, yang kemudian melepaskan diri dari aliran Khawarij. Sementara pengikut Ibrahim masih juga dengan anggapannya, yang menghalalkan jual beli para hamba sahaya wanita musuh, dan tentang Maimun konon, akhirnya dia tobat. Golongan Ibadiyah bersepakat, segenap perkara yang diwajibkan Allah kepada hambanya itu merupakan suatu rentetan iman, sementara orang yang selalu berbuat dosa besar hanya kufur nikmat sekalipun bukan kufur syirik yang niscaya pula berada dalam neraka selama-lamanya. Adapun sebagian besar mereka tidak menetapkan adanya siksaan bagi anak-anak orang musyrik di akhirat nanti, di mana mereka beranggapan, boleh-boleh saja Allah menyiksa anak-anak orang musyrik itu, tetapi bukan sebagai balas dendam darinya, dan boleh pula Allah memasukkannya ke surga, tetapi hanya sebagai karunia yang dianugerahkannya. Sebaliknya, sebagian mereka beranggapan, siksaan Allah terhadap anak-anak orang musyrik itu sebenarnya adalah sesuatu yang pasti, bukan sesuatu yang boleh-boleh saja. Dahakiyah. Kelompok lain ini di mana kita mesti lebih dulu kembali kepada kelompok Wakifah yang tidak mengemukakan anggapan apapun tentang hamba sahaya wanita musuh itu ialah pecahan dari kelompok Wakifah yang beranggapan bahwa seorang wanita muslim boleh menikah dengan seorang pria kafir, asalkan berada di negeri musuh, sebagaimana halnya seorang pria muslim boleh pula di negeri musuh menikah dengan seorang wanita kafir. Sebaliknya, kalau dia tidak berada di negeri musuh, maka pernikahannya pun tidak dibolehkan. Tetapi sebagian mereka melepaskan anggapan tersebut dan tidak lagi membebaskan siapapun berbuat begitu, bahkan mereka beranggapan tidak akan memberi apapun dari hak-hak yang selayaknya diperoleh seorang muslim, kalau seorang wanita muslim menikah dengan seorang pria kafir, bahkan tidak pula akan menyalatkannya kalau dia meninggal. Kemudian sebagiannya pun melepaskan lagi anggapan begini. Lebih jauh lagi kelompok Dahakiyah ini berbeda anggapan tentang orang yang terhukum Ashab al-Hudud, sebagian mereka mengakuinya, sebagian lain tidak mengakuinya dan sebagian lain lagi tidak beranggapan apapun. Mereka pun berbeda anggapan tentang penduduk negeri kufur, sebagian mereka menganggapnya sebagai orang-orang kafir saja, kecuali yang benar-benar diyakini keimanannya, tetapi sebagian lain menganggapnya sebagai orang-orang baur, antara kufur dan bukan yang belum bisa dinyatakan Islam, kecuali yang benar-benar diyakini keislamannya.
Selanjutnya, mereka pun selalu mempertikaikan anggapan masing-masing, sehingga mereka beranggapan hanya penguasa yang dapat mempersatukan lagi. Begitulah, sebagian mereka akhirnya disebut sebagai kelompok Asyhab Anisa, sebagian lain yang menentangnya disebut kelompok Asyhab Al-Marah. Adapun kelompok Waqifah itu terpecah pula dalam dua cabang, yaitu I. cabang yang membolehkan seorang wanita muslim menikah dengan seorang pria kafir, dan I. cabang yang dipimpin Abdul Jabbar ibnu Sulaiman, di mana mereka menolak anggapan yang membolehkan seorang wanita muslim menikah dengan seorang pria kafir. Diceritakan, Abdul Jabbar mula-mula meminang putri Salabah, tetapi kemudian dia meragukan kedewasaan putri tersebut, maka ditanyakannya hal itu langsung kepada ibu si putri, sehingga menimbulkan pertikaian antara Salabah dan Abdul Karim ibnu Ajrat tentang kedewasaan anak-anak. Konon Abdul Jabbar, yang meminang putri Salabah tersebut, oleh Salabah diminta memberi mas kawin mahar sebesar 4.000 dirham, dan Abdul Jabbar pun segera mengirim seorang comblang wanita, Ummu Said, yang diterima oleh ibu si putri tersebut. Bertanyalah Ummu Said, apakah putrimu sudah dewasa, balik atau belum? Seandainya putrimu sudah dewasa, bahkan sudah pula menyatakan keislamannya, maka kami tidak keberatan dengan berapapun yang diminta sebagai mas kawinnya. Tetapi ibu si putri menjawab dengan lantang, putriku itu muslim, persetan dia sudah dewasa atau belum, dan tidak perlu lagi seruan-seruan keislaman itu, betapapun toh dia cukup dewasa. Dan kata-kata itu diulanginya berkali-kali, sehingga masuklah Salabah karena mendengar perdebatan tersebut untuk meleraikannya. Lalu masuk pula Abdul Karim ibnu Ajrat, yang sempat melihat kejadian tersebut, sehingga Salabah pun menceritakan perdebatan yang terjadi itu kepadanya. Abdul Karim beranggapan, putri tersebut memang sewajibnya diseru untuk menyatakan keislamannya, kalau dia sudah cukup dewasa, sebab kalau tidak niscaya dia terlepas dari kalangan Islam. Tetapi Salabah menyangkalnya, bahkan dia berkata, tidak, karena kami inilah yang akan menetapkan perwaliannya, sehingga tidak perlu lagi seruan-seruan keislaman itu. Adapun konon akhirnya mereka tetap bersikeras dengan anggapan masing-masing, yang mengakibatkan putusnya hubungan di antara kedua sahabat tersebut. Baihasiyah. Kelompok lain ini ialah para pengikut Abu Baihas, di mana mereka beranggapan bahwa Maimun itu kufur ketika dia mengharamkan jual beli hamba sahaya wanita musuh, apalagi ketika dia sampai menentang Ibrahim yang menghalalkan itu. Lalu mereka pun mengkufurkan orang-orang yang tidak mengetahui kekufuran Maimun dan kebenaran Ibrahim, misalnya kelompok Waqifah bahkan mengkafirkan Ibrahim itu sendiri, karena mereka menganggap Ibrahim tidaklah berani menentang orang-orang yang tidak mengikuti anggapannya tersebut, yaitu kelompok Waqifah yang dianggapnya pula. Kelompok Waqifah itu telah mengingkari pemerintahan dan malah mengakui Maimun. Mereka pun beranggapan bahwa kekufuran kelompok Waqifah itu tidak berkenaan dengan perbuatan badan, tetapi berkenaan dengan asas-asas hukumnya yang tidak pernah diputuskan oleh seorang muslim pun. Karena itu kalau orang-orang muslim pernah memutuskan hukumnya tersebut, maka tidak seorang pun yang dibolehkan tidak mengetahui kebenarannya, bahkan dia wajib tunduk kepadanya, dan sebaliknya dibolehkan mengetahui kesalahannya, tetapi tidak wajib tunduk terhadapnya. Lebih jauh lagi Abu Baihas pun beranggapan, tidaklah seorang hamba Allah dapat dikatakan sebagai orang muslim sebelum dia menyatakan pengenalannya terhadap Allah, terhadap Rasul-Nya dan segenap sesuatu yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW selengkap-lengkapnya, dan mengenal pula adanya kewalian bagi para wali Allah, berlepas diri dari musuh-musuh Allah, mengharamkan segenap sesuatu yang dilarang Allah, yang kalau hal itu diperbuatnya niscaya mendapat siksa, tidak mengemukakan anggapan apapun terhadap hal-hal yang tidak diketahuinya, kecuali dia benar-benar mengetahuinya. Karena itu orang-orang aliran Khawarij kebanyakan mengikuti anggapannya ini, di mana mereka kemudian disebut sebagai kelompok Baihasiyah, yang menentang anggapan kelompok Waqifah. Sebagian lain beranggapan bahwa seseorang itu dapat saja dikatakan sebagai orang muslim kalau dia telah menyatakan kesaksian syahadat tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hambanya serta utusannya, menetapkan adanya segenap sesuatu fam didatangkan Allah selengkap-lengkapnya, mengakui adanya kewalian bagi para wali Allah dan berlepas diri dari musuh-musuh Allah, dan sekiranya seseorang itu tidak mengenal semua ini, tetap saja dia disebut sebagai orang muslim, sebelum hal itu ditetapkannya dengan perbuatan. Lebih jauh lagi, barang siapa melanggar apa yang diharamkan Allah, niscaya mendapat siksa. Bahkan sekiranya dia tidak mengetahui keharamannya, niscaya dia termasuk orang kafir, dan barang siapa meninggalkan apa yang diperintahkan Allah, sekalipun dia tidak mengetahuinya, niscaya pula dia termasuk orang kafir. Tetapi kalau seorang penguasa berbuat hal-hal yang diharamkan Allah, sementara dia memang tidak tahu apakah hal ini halal, haram ataupun subhat, maka lebih baik janganlah menemaninya ataupun memusuhinya, sebelum dia benar-benar mengetahui apakah hal itu halal atau haram. Begitulah, karena anggapannya ini sebagian mereka pun dinyatakan keluar dari kelompok Baihasiyah.